Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Putri Mayuta akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia mengenai pengertian diksi dan syarat-syarat diksi. Apa itu diksi? Pengertian diksi menurut KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut Keraf, dalam bukunya yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa tahun 2006 halaman 24, yaitu diksi atau pilihan kata adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Dari beberapa pengertian diksi di atas, dapat disimpulkan diksi adalah pilihan kata untuk mengungkapkan makna dari sebuah gagasan kepada pembaca dan atau pendengar dengan menggunakan bahasa yang tepat, kosakata baku, dan menghindari campuran jargon. Lalu, setelah mengenal pengertian diksi, apa syarat-syarat diksi? Syarat-syarat diksi adalah 1. Membedakan secara cermat denotasi dari konotasi. Maksudnya adalah, dari dua kata yang mempunyai makna yang mirip satu sama lain, penulis harus menetapkan mana yang akan digunakan untuk mencapai maksudnya. Penulis harus memilih kata denotatif apabila ingin menyampaikan pengertian dasar, sedangkan penulis harus memilih kata konotatif apabila penulis menghendaki reaksi emosional tertentu. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Maksudnya adalah, penulis harus berhati-hati dalam memilih kata. Dalam menyampaikan maksud tertentu kepada pembaca, penulis harus memilih kata-kata yang tepat agar tidak menimbulkan salah interpretasi dari pembaca. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Maksudnya adalah, penulis harus mampu membedakan kata-kata yang mirip ejaannya agar tidak menimbulkan salah pemahaman dari pembaca. Yang keempat, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Maksudnya adalah, bahasa selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dalam lingkup masyarakat. Perkembangan bahasa pertama-tama muncul dari bertambahnya kosakata baru. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap orang boleh menciptakan kata-kata baru seenaknya. Dalam hal ini, penulis harus cermat dalam memakai kosakata dalam menulis karangannya. Yang kelima, memperhatikan penggunaan akhirat asing. Contohnya, seperti favorable dengan favorit, idiom dengan idiomatik, progres dengan progresif, kultur dengan kultural, dan sebagainya. Yang keenam, membedakan kata umum dan kata khusus. Untuk menjamin ketetapan diksi dari penulis atau pembicara, kata khusus lebih tepat menggambarkan sesuatu daripada kata umum. Dan yang ketujuh, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Dan yang kedelapan, harus memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Berikut adalah beberapa contoh diksi. 1. Kata kamu, Anda, dan saudara merupakan kata-kata yang bersinonim, yaitu kata yang digunakan untuk menyebut lawan bicara, tetapi memiliki makna yang berbeda. Nilai-nilai sosial menjadikan ketiga itu memiliki nuansa yang berbeda. Contoh kalimatnya seperti, saya sama besar dengan kamu, saya sama besar dengan Anda, saya sama besar dengan saudara. Ketiga kalimat ini memiliki makna dan arti yang berbeda, tergantung dari penulis atau pembicara. Contoh diksi yang kedua, yaitu pada kata meneliti, menyelidiki, dan mendiagnosis. Ketiga kata ini hampir sama, akan tetapi ketiga kata ini tidak bisa saling menggantikan. Contoh beberapa kalimatnya adalah seperti ini. 1. Saat saya menjadi ahli biologi dan meneliti beruang kutub 20 tahun lalu, kami tidak pernah menemukan beruang mati. Di sini, kata meneliti digunakan untuk menyebut aktivitas yang terencana sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Hasil dari aktivitas ini dikomunikasikan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan laporan penelitian. Yang kedua,
Contoh kalimat yang kedua adalah polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi minggu lalu. Di sini kata menyelidiki mengacu kepada mencari bukti-bukti yang mendukung pernyataan seseorang. Contoh kalimat yang ketiga adalah dokter itu mendiagnosis adikku menderita demam berdarah atau DBD. Di sini, kata mendiagnosis memiliki arti mengacu pada kesimpulan yang disimpulkan oleh seorang dokter melalui gejala-gejala yang dirasakan pasiennya. Hasil dari aktivitas ini dikenal dengan kata diagnosis. Nah, ketiga kata ini meneliti, mendiagnosis, dan menyelidiki memiliki pengertian yang hampir sama. Namun, jika digunakan dalam sebuah kalimat bisa saja memiliki makna dan arti yang berbeda, tergantung tujuan dan maksud dari penulis atau pembicaranya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.